yakin. Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Karena Baim tak kunjung pulang, akhirnya Maryam memberanikan diri untuk menyusul ke rumah yang akan menjadi sasaran mereka dengan menggunakan taksi. Setelah sampai, Maryam pun meminta supir taksi itu untuk menunggunya, karena dia tidak akan lama di tempat itu. Tapi pas supir itu melihat ke arah rumah itu, dia melihat ada sesosok pocong. Supir taksi itu pun langsung tancap gas tidak menghiraukan teriakan Maryam yang terus memanggilnya. Akhirnya Maryam pun masuk ke dalam rumah itu melalui jendela rumah yang terbuka. Setelah di dalam, dia pun berjalan mengendap-endap menyusuri rumah itu. Rumah yang sangat besar tapi sepi sekali. Dia pun masuk semakin dalam sambil terus mencari di mana Baim dan juga ayahnya berada. Maryam pun berteriak memanggil ayah dan juga suaminya sambil terus berjalan menyusuri lorong rumah itu. Akhirnya dia pun menemukan Baim di tempat itu. Baim yang melihat istrinya datang ke tempat itu, dia pun buru-buru menghampirinya. Maryam yang melihat ada makhluk aneh di tempat itu, dia pun bertanya kepada Baim kalau yang dia lihat itu makhluk apa. Melihat itu, Baim pun buru-buru membawa Maryam pergi jauh meninggalkan ruangan itu. Baim terus saja berlari menjauhi ruangan yang dihuni makhluk menyeramkan itu. Namun tiba-tiba saja mereka melihat sesosok makhluk menyeramkan yang lain sudah menghadang perjalanannya. Dari kejauhan Maryam hafal kalau itu adalah ayahnya. Dia pun berteriak memanggil ayahnya sambil lari mendekat, namun Baim melarang Maryam mendekat karena ayahnya sudah wafat. Namun Maryam tidak menghiraukan omongan Baim, dia pun terus berlari untuk mendekati ayahnya itu. Maryam pun memeluk ayahnya itu. Baim yang ketakutan berlari untuk memisahkan istrinya dengan makhluk itu. Namun Baim pun terpental karena kena kibasan tangan makhluk itu. Maryam pun terus memeluk ayahnya. Ketika dia memandang wajah ayahnya, tiba-tiba saja makhluk itu memegang leher Maryam. Baim pun langsung menolong, namun makhluk itu pun menepis Baim hingga Baim pun kembali terpental. Pegangan tangan makhluk itu, Maryam sulit bernapas. Baim kembali menolongnya, namun sekarang dua-duanya dalam genggaman tangan makhluk itu. Sambil terus menahan sesak karena genggaman tangannya, Maryam pun menyebutkan namanya. Ini Maryam sambil tersengal. Perlahan genggaman tangan itu pun melemah dan lepas. Maryam pun memegang wajah ayahnya yang sudah menjadi makhluk lain itu. Wajah ayahnya terlihat sedih, dia pun melemah dan dia pun melepaskan Baim. Setelah lepas, Baim pun menarik Maryam dan menjauh ayahnya dari Maryam. Baim pun membawa Maryam menjauh, tapi Maryam masih belum rela ayahnya menjadi makhluk seperti itu. Ayahnya pun hanya bisa memandangi anaknya itu. Baim terus membawa Maryam menjauh dari tempat itu. Setelah Maryam hilang dari pandangannya, ayahnya pun terduduk lemas. Sementara Maryam yang belum tahu apa yang telah terjadi kepada ayahnya, dia pun terus menginginkan ayahnya kembali. Baim pun menjelaskan kalau ayahnya sudah tiada dan dia harus bisa segera keluar dari rumah iblis itu. Maryam pun mengikuti apa yang dikatakan Baim. Mereka pun kembali dihadang makhluk aneh yang lainnya lagi. Dan mereka pun kembali dikejar makhluk aneh itu. Mereka pun lari sekuatnya, namun jalan yang mereka lalui itu ternyata buntu. Mereka pun menggedor pintu dan langsung masuk ke dalam ruangan itu. Baim pun mendorong sesuatu untuk menahan pintu yang terus digedor makhluk itu dari luar. Untuk sesaat mereka bisa menarik nafas sejenak dan melepaskan lelahnya, namun tiba-tiba saja air ketuban Maryam membasahi kakinya. Maryam pun terpekik kesakitan. Baim pun jadi sasaran kesakitannya itu. Sementara di luar, makhluk aneh itu masih terus menggedor-gedor pintu ruangan itu. Baim pun membawa Maryam ke dalam kamar mandi kamar itu. Baim pun menyuruh Maryam untuk masuk ke dalam betub, tapi Maryam menolaknya. Dia tidak mungkin bisa melahirkan di tempat itu, dalam suasana seperti sekarang ini. Namun Baim meyakinkan Maryam kalau mereka pasti bisa melakukannya. Maryam pun menyerah. Dia mengikuti apa yang dikatakan Baim demi keselamatan mereka bertiga. Baim menenangkan Maryam yang sedang butuh ketenangan. Sementara makhluk itu masih berjuang di depan pintu kamar mereka. Maryam sudah mulai mendorong bayinya. Baim pun terus mendampinginya. Maryam yang sedang melahirkan di dalam kamar mandi itu pun tak luput dari pandangan ratu makhluk aneh di rumah itu.
dia tahu Maryam istrinya Ibrahim akan melahirkan bayinya di rumah itu. Sementara Maryam terus mengejan sambil menutupi mulutnya agar jeritannya tidak begitu keras dan didengar oleh makhluk-makhluk di dalam rumah itu, dan makhluk itu berhasil mendobrak pintu kamar mereka, dan di saat yang bersamaan Maryam pun berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Baim pun membungkus bayi itu dengan sebuah kain, mereka terlihat tersenyum, untuk sejenak mereka lupa dengan apa yang telah terjadi kepada mereka saat itu. Namun tidak lama kemudian, pintu kamar mandi itu pun terbuka, terlihat sesosok makhluk yang lain lagi sudah berdiri di depan pintu itu. Untuk melindungi keluarga kecilnya, tanpa pikir panjang Baim pun langsung maju menghadapi makhluk itu, namun Baim hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun, dia pun langsung dipegang dan hingga terpental dan jatuh. Makhluk itu pun langsung mendekati Maryam dan bayinya, melihat itu Baim pun bangkit. Karena terus mengganggu makhluk itu pun memegang erat perut Baim dan langsung melempar ke lantai, Baim pun terpental. Makhluk itu pun mencoba mendekati Maryam dan juga bayinya, lagi-lagi Baim pun berusaha bangkit untuk menyelamatkan keluarga kecilnya itu, namun dari jauh makhluk itu merentangkan tangannya dan Baim pun tiba-tiba tubuhnya terangkat ke atas dan hasil mengambil bayi itu dari genggaman Maryam. Baim yang melihat itu tapi tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun mensengis.